مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kabar baik untuk kita semua. Pada zaman jahiliyah, masyarakat Arab banyak yang menyembah berhala dan melakukan banyak penyimpangan dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Namun di antara masyarakat jahiliyah tersebut, ada beberapa orang yang masih menjaga kemurnian tauhid. Salah satunya adalah sahabat Rasulullah SAW yang sedari kecil dijaga oleh ayahandanya untuk tetap berada pada ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia bernama lengkap Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail. Ia berasal dari Bani Adi, yaitu Bani yang jumlahnya paling sedikit dari Bani yang lain di Quraisy. Sa'id masuk Islam sebelum Rasulullah memulai dakwahnya di Darul Arqam. Istrinya bernama Fatimah binti Khattab yang merupakan anak dari sahabat Umar bin Khattab. Sejak masih anak-anak, Sa'id tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya untuk menyembah berhala. Ia beruntung karena ayahnya, Zaid bin Amru, adalah seseorang yang masih memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim. Ia tidak pernah menyembah berhala ataupun mengundi nasib dengan menggunakan anak panah sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk Makkah. Ayah Sa'id sering mendatangi Ka'bah. Kabar tentang datangnya seorang Rasul sekaligus Nabi terakhir telah sampai kepadanya. Oleh sebab itu, ia tidak pernah bosan menantikan kehadiran sosok yang telah dijanjikan tersebut. Sayangnya, sebelum utusan Allah itu hadir, ayah Sa'id sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Sampai suatu ketika, Makkah dihebohkan dengan kabar tentang sebuah ajaran yang bertentangan dengan kepercayaan masyarakat jahiliyah kala itu. Orang-orang membicarakan tentang ajaran Nabi Muhammad yang mengesahkan Allah dan meninggalkan berhala peninggalan leluhur mereka. Sa'id yang mendengar hal tersebut lalu berpikir, apakah yang dimaksud dengan orang-orang itu adalah Muhammad yang selama ini ditunggu-tunggu oleh ayahnya? Saat itu juga, Sa'id memutuskan untuk segera menemui Muhammad. Dengan wajah berseri-seri, Sa'id pergi menemui Nabi Muhammad SAW dan tanpa ragu, ia menyatakan keislamannya. Tak lupa, Sa'id menceritakan perihal ayahnya dan menyampaikan salamnya kepada Rasulullah. Sa'id sangat gembira ketika disampaikan kepadanya bahwa ayahnya akan ia temui di dalam surga. Seperti halnya Sa'id, istrinya, Fatimah, yang merupakan adik kandung dari Umar bin Khattab, juga telah masuk Islam. Umar bin Khattab adalah sosok keras dan tegas. Ketika itu, ia belum masuk Islam dan masih membenci Rasulullah beserta ajaran agama yang dibawanya. Ia marah besar manakala mengetahui adik kandungnya mengikuti ajaran Muhammad sama seperti Sa'id suaminya. Tanpa basa-basi, Umar langsung mendatangi rumah Sa'id dan Fatimah untuk melampiaskan kemarahannya. Ia pun memaksa keduanya untuk meninggalkan Islam saat itu juga. Namun keteguhan Sa'id dan Fatimah dalam mempertahankan keimanan begitu kuat. Mereka memilih tetap dalam keagungan ajaran Islam, apapun resikonya. Sampai akhirnya, Umar menjadi penasaran tentang apa gerangan yang membuat Sa'id dan adiknya begitu kuat mempertahankan keyakinannya. Ia mengambil mushaf Al-Quran yang berserakan dan membaca surat Toha yang tertulis di atasnya. Seketika, keagungan Al-Quran membukakan pintu hati Umar yang sebelumnya tertutup oleh kejahiliahan. Keteguhan Sa'id dan Fatimah serta mushaf berisi surat Toha telah mengantarkan Umar bin Khattab mendapatkan hidayah. Sehingga ia menjadi salah satu sahabat Rasulullah yang kelak akan menjadi penghuni surga. Ketika datang perintah untuk hijrah ke Habasyah, Sa'id lebih memilih bertahan di Makkah. Ia ingin selalu di dekat Rasulullah SAW agar bisa berjuang bersama-sama dengan beliau. Setelah Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, barulah Sa'id dan istrinya ikut serta. Sa'id bin Zaid senantiasa menyertai Rasulullah di setiap peperangan fi sabilillah.
Ia tak ingin jauh dari sosok yang amat ia cintai tersebut. Ketika di medan perang, Sa'id berada di depan Rasulullah agar bisa melindungi beliau dari serangan musuh. Sedangkan ketika sholat, ia selalu berada di belakang Rasulullah sebagai tanda ketaatan dan dukungan terhadap dakwah beliau. Sa'id tak pernah lelah berjuang bersama Rasulullah baik di dalam dakwah beliau ataupun dalam memerangi musuh-musuh Islam yang selalu mengganggu dan menyakiti kaum muslimin. Dalam kehidupan sehari-hari, Sa'id dikenal sebagai pribadi yang zuhud. Ia sangat berhati-hati dalam masalah hartanya. Sedikit pun ia tidak ingin mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Akan tetapi, Allah ingin menguji Sa'id. Tetangganya yang bernama Arwa binti Uwais menuduh Sa'id sengaja melebihkan batas tanahnya. Padahal Arwa sendiri yang telah melakukannya. Beberapa waktu kemudian, Sa'id kembali ke kebunnya dan melihat batas tanah yang ia buat telah bergeser dari posisi yang sebenarnya. Sa'id kemudian segera memperbaiki batas tanah yang sudah bergeser tersebut. Arwa yang mengawasi dari kejauhan nampak begitu kesal. Lalu ia berniat melakukan sebuah kebohongan untuk menuduh Sa'id. Arwa pun menjelek-jelekan nama Sa'id di hadapan banyak orang. "Hai Abdul Malik, beritahu Sa'id untuk mengembalikan tanahku. Ia sudah berlaku curang. Dia telah mengambil hakku." Abdul Malik yang mendengar hal itu tidak langsung percaya dan mempertanyakan apakah Sa'id memang berbuat sedemikian rupa. Tidak puas dengan satu orang, maka Arwa terus menjelek-jelekan Sa'id dengan tuduhan yang tidak benar. Umaroh dan Abdullah tidak percaya dengan apa yang dikatakan Arwa. Mereka yakin Sa'id tidak mungkin melakukan itu. Umaroh dan Abdullah pun menemui Sa'id untuk menanyakan langsung tentang tuduhan yang dibicarakan Arwa. Lalu Sa'id menjelaskan bahwa semua tuduhan itu tidak benar. Sa'id berkata bahwa jika memang benar tanah itu milik Arwa, maka ia boleh mengambilnya. Namun apabila Arwa berbohong, maka Allah akan membutakan matanya dan membinasakannya di atas tanahnya sendiri. Rupanya Allah berkenan menunjukkan kebohongan Arwa, sekaligus membuktikan bahwa Sa'id tidak bersalah. Allah telah menjadikan mata Arwa buta akibat kebohongan dan fitnah yang ia buat terhadap Sa'id. Allah juga telah membinasakan Arwa di atas tanahnya sendiri. Akhirnya, semua orang menyaksikan sendiri betapa Allah telah membuka kebohongan Arwa dan mengembalikan nama baik Sa'id. Sa'id pernah ikut berperang menaklukkan Damaskus di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah. Setelah Damaskus ditaklukkan, Abu Ubaidah mengangkat Sa'id untuk menjadi gubernur di sana. Sementara itu, Abu Ubaidah pergi bersama pasukan kaum muslimin melanjutkan perang fi sabilillah menaklukkan Baitul Maqdis. Sejak pengangkatannya menjadi gubernur, pikiran Sa'id menjadi tidak tenang. Ia tidak dapat menahan dirinya untuk ikut berperang ketika membayangkan teman-temannya yang berjuang membasmi kemungkaran di Baitul Maqdis. Maka ia segera memerintahkan utusannya, yaitu Yazid, untuk mengirimkan surat kepada Abu Ubaidah. "Wahai Abu Ubaidah, aku tidak bisa diam saja sementara engkau dan para sahabat berjihad untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Jika surat ini sampai kepadamu, maka utuslah seseorang yang lebih menginginkan jabatan gubernur di Damaskus untuk menggantikanku, sehingga aku bisa menyusul lalu menggabungkan diri bersamamu dan pasukanmu." Abu Ubaidah mengabulkan permintaan Sa'id. Ia mengirimkan Yazid bin Abu Sufyan sebagai penggantinya di Damaskus. Setelah Yazid tiba di Damaskus, Sa'id pun berangkat ke medan perang dan menggabungkan diri bersama pasukan Abu Ubaidah. Sa'id tidak hanya mencintai Rasulullah SAW, ia juga mencintai sahabat-sahabat beliau karena Allah. Bila ada orang yang tidak suka dan menjelek-jelekan sahabat, maka Sa'id tidak segan-segan menegurnya. Keutamaan Sa'id bin Zaid selain sebagai salah seorang yang masuk Islam pada awal-awal penyebarannya, juga sebagai seorang hamba Allah yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Zuhud dalam sehari-harinya, serta sebagai pejuang fi sabilillah yang tak pernah absen dalam menegakkan kemuliaan Islam bersama dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Beruntunglah Sa'id bin Zaid ketika Rasulullah mengatakan kepadanya,
bahwa ia akan menjadi salah satu penghuni surga bersama para sahabat-sahabat Rasulullah yang lain serta ayahandanya yang amat dicintainya. Wallahu a'lam bishawab. Jumpa lagi di lain kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.